Halo semuanya, video ini mencakup prediksi tarot secara garis besar untuk periode jangka panjang, seperti setahun, 6 bulan, atau 3 bulan mendatang. Semoga bisa bermanfaat ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi secara mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Gemini, selamat datang di channel saya. Ini adalah prediksi untuk tahun 2025. Jadi untuk 1 tahun ke depan. Kita langsung lihat ya, ada energi apa yang mungkin akan memasuki kehidupan kamu supaya kamu bisa mengantisipasinya. Kita kocok dulu semua kartunya, kita keluarkan dulu semuanya, nanti kita baca sama-sama. Oke? Gemini please, 2025 for Gemini please. Thank you. Buffalo. Gemini please. Okay. Thank you. Wow. Gemini. Buffalo, gratitude, rasa terima kasih. Kenapa? Kenapa kamu harus banyak bersyukur di tahun 2025 adalah karena ini Ace of Pentacles, ini Nine of Pentacles. 1 tambah 9, 10. 10 of Pentacles. Ini ada kemungkinan 2025 kamu bisa meraup banyak kesuksesan, terutama dalam hal uang, materi. Wow. Kita lihat dulu ya, tapi secara khusus nih keuangan kamu seperti apa? Keuangan, pekerjaan, karir seperti apa? Thank you. Alright. Gemini. Saya mau jadi Gemini dong. 1, 9, ya kan? 1 Pentacles, 9 Pentacles. Digabung 10 Pentacles kan? Lihat, kartu yang kamu dapat 10 Pentacles. Dan 3 kartu yang ini adalah khusus mengenai keuangan kamu, karir kamu, pekerjaan kamu. Wow. Aminin dulu ya, diaminkan dulu ya Gemini ya. Saya juga mau jadi Gemini nih tahun 2025. Lovers. Okay. Gemini please. Gemini please. Thank you. Okay. What's this? Oke, untuk tema besar energi kamu di 2025 dan kesehatan kamu, kartu yang keluar adalah kartu Oracle Buffalo, banteng ya, Buffalo ya. Saya nggak tahu nih, Buffalo bahasa Indonesianya banteng kalau nggak salah. Dengan kata kunci gratitude, rasa terima kasih, berterima kasih, bersyukur. Kartu tarot yang menemani adalah Ace of Pentacles dan Nine of Pentacles. 1 dan 9 Pentacles. Tema energi Gemini di 2025 yang saya rasakan adalah banyaknya kesuksesan dari yang kecil hingga yang besar yang membuat kamu jadi terus-menerus bersyukur. Atau setiap kali kamu mendapatkan kesuksesan kecil, misalnya kamu memulai sesuatu yang baru, kecil-kecilan, kamu bersyukur. Alhamdulillah, gue ada kegiatan sekarang, gue lagi ngegarap ini nih, proyek kecil, lagi ngegarap ini nih, jualan kue-kue misalnya, kecil-kecilan,
Alhamdulillah gue punya modal, terus bisa gue usahain gitu loh. Jadi dari yang kecil-kecil, kesuksesan yang kecil-kecil, kamu bersyukur. Nanti dari Ace of Pentacles kan Two of Pentacles. Alhamdulillah hari ini sibuk banget, nggak apa-apa gue keringetan bla bla bla, tapi alhamdulillah bersyukur gue gitu loh. Jadi ada banyak energi-energi bersyukur, entah dari yang kecil-kecil atau yang pas besar kamu dapat hasilnya, kesuksesannya, kamu benar-benar bersyukur. Tapi dari yang kecil-kecil, dari Ace, Two of Pentacles, Three of Pentacles, alhamdulillah gue bersyukur banget gue bisa kerjasama sama orang itu, Three of Pentacles. Ntar pas Four of Pentacles, wah bersyukur banget gue nggak keluar uang berlebihan, gue bisa dapet produk yang sama kualitasnya dengan harga yang lebih murah. Four of Pentacles kan energi kita nggak keluar terlalu banyak, ya kan? Jadi ada di sini dengan 3 kartu ini yang saya rasakan, entah dari kamunya terus menerus sering kali bersyukur, berterima kasih pada Tuhan dan semesta alam tentunya ya, atau kepada orang-orang di sekitar kamu yang memang membantu kamu. Justru dari situ kamu meraup lebih banyak lagi kesuksesan. Jadi akhirnya kalau dari 1 langsung ke 9, terus kamu berhasil membangun Ten of Pentacles, nggak heran 2025 kamu benar-benar bisa menghadirkan energi Ten of Pentacles, keuangan, ekonomi yang stabil, ekonomi yang kokoh, nggak heran. Karena memang dari 3 kartu ini sebagai tema besarnya, ini menunjukkan kekayaan, keuangan yang stabil, ekonomi yang stabil. Tapi kalau misalnya bukan secara ekonomi pun, nggak masalah. Pokoknya ada kestabilan aja. Nggak masalah kalau ini bukan urusan uang. Mungkin bisa jadi kamu akhirnya diterima bekerja di perusahaan yang benar-benar mikirin pegawainya. Di perusahaan yang benar-benar bikin kamu betah. Di perusahaan yang benar-benar tiap bulan tuh selalu ada aja bagi-bagi bonusnya gitu loh. Jadi kamu selalu merasa stabil. Pekerjaan gue udah stabil nih. Kayaknya gue beneran diterima di lingkungan kerja ini. Disayang sama bos gue. Jadi ya ampun, gue bersyukur banget deh nih gitu. Jadi dari yang kesuksesan dikit-dikit, kamu terus bersyukur. Justru dari situlah kesuksesan kamu datang lagi. Meskipun mungkin kecil-kecil ya. Tapi kalau dikumpulin ya Ten of Pentacles juga. Jadi ini tema energi kamu nih di 2025. Wow. Saya tadi baru aja baca untuk Taurus. Taurus juga secara keuangan bagus sekali. Secara kestabilan bagus sekali. Keamanan bagus sekali. Jadi karena kalian bersebelahan ya. Taurus dan Gemini kan bersebelahan energinya, zodiaknya. Jadi wajar banget kalau kalian energinya ya sama-sama stabil secara keuangan. Ya diaminkan dulu aja, insya Allah ya. Anyway, kalau secara kesehatan, yang saya rasakan dengan 3 kartu ini adalah energi di mana kamu selalu merasa bisa gue. Besoknya disuruh ABCD sama bos kamu, oke, bisa gue. Oke, akan gue lakukan gitu loh. Jadi ada energi selalu bisa. Selalu oke. Mungkin karena kamu selalu terbuka akan pengalaman baru di 2025, mungkin yang harus diperhatikan adalah secara fisik kamu kuat nggak? Secara fisik kamu bisa nggak beneran? Nanti kamunya mungkin secara mental, secara emosional memang bisa melakukan sesuatu yang diminta oleh bos kamu, tapi secara fisik kamu nggak kuat. Jadi itu harus diperhatikan Gemini. Jangan asal seruduk aja gitu. Ini kan kalau ini banteng, buffalo, banteng itu kan asal seruduk kan. Maksudnya ngelihat yang merah sedikit dia langsung nyeruduk gitu kan. Jadi Gemini harus bisa mungkin memilah-milah kali ya. Memilah-milah juga, jangan sampai kamu terlalu memforsir tenaga kamu, fisik kamu. Itu sih yang saya rasakan. Tapi kalau secara pikiran, secara hati atau emosional nggak ada masalah. Karena 3 kartu ini stabil banget, aman banget, nyaman bahkan, stabil, aman, nyaman,
nggak terlalu. Biasanya kalau Gemini kan biasanya Gemini adalah energi yang pikirannya bercabang-cabang gitu kan. Pikirannya loncat-loncat ke sana kemari, bla bla bla, pokoknya ribet deh pikirannya kan. Tapi di sini enggak, dengan 3 kartu ini, tiga-tiganya adalah kartu tanah, stabil banget secara mental, secara emosional kamu stabil banget. Jadi yang harus diperhatikan adalah secara fisik Gemini. Jangan sampai kamu terlalu memforsir tenaga kamu. Oke? So anyway, congratulations ya. Selamat dulu. Selamat dulu deh. Kejadian atau nggak kejadian, saya tetap mendoakan. Oke? So, di sini sekarang secara keuangan ya khususnya. Nine of Cups, King of Swords, dan Ten of Pentacles. Ini energi kamu nih, King of Swords. Terlepas kamu cewek atau cowok. Yang saya rasakan di sini, secara keuangan. Karena diawali oleh Nine of Cups, kayaknya kamu akan punya banyak ide. Akan punya banyak inspirasi yang datang dari dalam diri kamu. Ada banyak kayak, gue tahu nih mau ngapain, gue tahu nih harus gimana, gue tahu nih harus pergi kemana, gue tahu nih harus bikin apa gitu. Apa namanya ya, inspirasi ya, pokoknya ide, kamu akan banyak ide, tapi ide-ide yang berguna, bukan ide-ide yang tadi saya bilang. Gemini biasanya pikirannya tuh ruwet, ribet, terlalu banyak yang dipikirin, atau terlalu mental sana mental sini pikirannya. Tapi dengan energi kamu King of Swords, terlepas kamu cewek atau cowok, kamu udah bisa mengontrol, mengendalikan pikiran kamu sendiri, yang akhirnya malah bisa dituangkan ke dalam satu wadah untuk kemudian ini menciptakan Ten of Pentacles. Jadi contohnya apa ya? Misalnya kamu punya ide untuk bikin suatu alat yang bisa mempermudah ibu-ibu memasak di rumah misalnya, atau kalau bukan memasak tapi membersihkan rumah misalnya. Misalnya belum ada di dunia ini alat untuk alat pel untuk jalan sendiri, robot yang bisa ngepel itu loh, robot yang bisa ngepel lantai misalnya belum ada. Udah ada kan yang bulat terus dia lari sana lari sini gitu kan, udah ada ya. Tapi sebagai contoh nih, itu ide tersebut keluar dari kepala kamu. Contohnya ide tersebut keluar dari alam bawah sadar kamu, terus dengan kamu energinya King of Swords, kamu bisa meramunya dan menuangkannya ke dalam wadah sehingga akhirnya alatnya jadi. Contohnya tuh kayak gitu. Dari situ, karena ide kamu akhirnya terwujud, ada wujudnya, kamu bisa menjualnya. Ten of Pentacles, energi uang yang kenceng banget gitu kan. Uang yang memang karena ide kamu baru, ada ide baru yang manusia lain tuh nggak ada yang tahu di sekitar kamu gitu contohnya. Tapi ya tentunya bukan itu, karena udah ada kan robot yang ngepel lantai. Tapi kalau misalnya secara kecil, skala kecil, misalnya di kantor kamu alam bawah sadar kamu mungkin memberikan ide untuk kamu agar bekerja sama dengan kontraktor A, atau bekerja sama dengan distributor B, atau bekerja sama dengan supplier C gitu. Yang ternyata memang itu ide yang bagus, karena semenjak bekerja sama, berkolaborasi dengan orang-orang tersebut yang memang kamu sudah kalkulasi di otak kamu, ternyata memang menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar untuk perusahaan kamu. Gitu contohnya. Jadi bisa dibilang di 2025 secara keuangan kamu akan selalu bisa punya ide bagaimana caranya menghasilkan uang lebih banyak. Bagaimana caranya menghasilkan uang, titik. Jadi saya gak khawatir banget nih. Secara keuangan kamu emang terbukti gitu loh. Dan mungkin setiap kali ide keluar, memang mulainya dari 0 atau dari 1. Dari yang terkecil, dari mulai cuma ide, kamu mulai tumpahkan. Ide itu kan
Nggak kelihatan kan, belum kelihatan bahkan. Makanya Ace of Pentacles ini kan kesempatan untuk kita meramu kesempatan ini agar bisa menjadi sesuatu yang konkret, sesuatu yang bisa kita pegang, kita lihat gitu. Jadi dari ide yang datangnya dari alam bawah sadar kamu, terus kamu akan bisa mengembangkannya hingga menjadi Ten of Pentacles. Dimulai dari angka 1, kemudian kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai ke 9. Dari 9 ya udah sampai deh di Ten of Pentacles gitu. Jadi secara keuangan saya nggak khawatir banget nih. Gemini, congratulations, semoga kejadian. Semoga kedapetan energi ini. Jadi secara keuangan kamu nggak harus ketar-ketir lagi. Oke? Diaminkan dulu ya. Anyway. Wow. Saya pengen jadi Gemini juga nih. Tadi saya bilang di video Taurus, saya pengen jadi Taurus. Tapi ngelihat energi kamu, saya pengen jadi Gemini juga. Anyway. 3 kartu di sini adalah hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Tidak terbatas pasangan, tidak terbatas hubungan asmara. Pokoknya hubungan, relasi, koneksi antara kamu dengan orang-orang di sekitar. The Lovers, Two of Swords, dan Seven of Wands. Kalau yang ini, yang saya rasakan nih mungkin mengenai hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Di 2025 kamu akan sering kali menemukan momen-momen atau situasi-situasi di mana kamu harus memilih antara si A atau si B. Memilih untuk melindungi si A atau melindungi si B. Memilih untuk terus berteman sama si A atau sama si B. Jadi kayak yang saya rasakan mungkin ada banyak konflik di sekitar kamu. Bukan kamunya sendiri yang berkonflik, tapi konflik di sekitar kamu. Orang-orang di sekitar kamu berkonflik, jadi kamu mau nggak mau harus ngambil pihak kiri atau pihak kanan. Karena energi kamu kan ini, King of Swords. Ini kan judge, hakim ini. King of Swords adalah energi hakim yang memutuskan. The Lovers dan Two of Swords adalah energi pilihan dua-duanya. Jadi 2025 kamu akan ketemu banyak momen-momen atau situasi-situasi di mana kamu harus memilih. Di sini memilih bukan berarti ada 2 cowok atau ada 2 cewek yang menginginkan kamu. Nggak harus seperti itu, walaupun mungkin. Tapi nggak harus seperti itu. Bisa aja misalnya ayah kamu sama ibu kamu berkonflik hingga akhirnya memutuskan untuk bercerai. Mungkin kamu harus memilih mau tinggal sama ibu atau sama bapak. Contohnya tuh seperti itu. Tapi kayaknya sih nggak mungkin ya, karena penonton saya biasanya udah 18 tahun ke atas. Karena memang video-video saya settingannya adalah untuk dewasa. Jadi kalaupun orang tua bercerai juga ya kita yang udah 18 tahun ke atas udah nggak perlu lagi tuh harus milih ikut mana, ikut siapa gitu loh. Tapi anyway, yang saya rasakan ini ada banyak konflik di sekitar kamu. Kamunya sendiri mungkin tenang-tenang aja, cool-cool aja, santai-santai aja, kerja-kerja aja, cari duit aja. Tapi kayak di sekitar kamu banyak konflik yang membuat kamu jadi harus memilih. Kamu mau milih pihak A atau pihak B. Atau sebagai energi King of Swords, sebagai energi hakim, kamu diminta untuk menentukan yang mana yang bersalah, yang mana yang pihak yang benar. Atau sebagai energi King of Swords dengan Seven of Wands di sini, kamu diminta untuk bisa melindungi collateral damage-nya. Melindungi mereka-mereka yang kena efek buruk dari konflik tersebut. Contohnya mungkin kakak kamu bercerai dari suaminya atau dari istrinya. Mereka sudah punya anak. Anaknya bingung mau ikut bapaknya apa sama ibunya. Kamu sebagai hakim, mungkin kamu diminta untuk melindungi anak tersebut. Ponakan kamu itu, kamu harus melindunginya. Jadi itu collateral damage-nya kan. Mereka-mereka yang kena efek, yang menderita akibat konflik di antara 2 pihak yang kuat. Gitu loh. Jadi ada energi seperti itu di sini. Mungkin kamu akan menemukan momen-momen atau situasi-situasi di mana kamu akhirnya menjadi protektor, pelindung atas mereka yang underdog, mereka yang memang lemah. Oke? Wow. Seru ya Gemini. Anyway,
Kita ulang ya. 3 kartu yang di sini menunjukkan energi di mana kamu akan banyak bersyukur, atau kamu secara sadar atau tidak sadar terus-terusan bersyukur gitu loh. Sedikit dapat kesuksesan kecil aja kamu bersyukur, akhirnya dapat kesuksesan lagi, bersyukur lagi, akhirnya dapat kesuksesan lagi, hingga akhirnya kamu mencapai Nine of Pentacles, which is ini adalah energi yang mandiri banget kan. Mandiri dalam arti Tuhan bersama gue, Tuhan mengiringi langkah gue. Ya memang karena kamu bersyukur terus, makanya kamu bisa mandiri gitu loh. Jadi ada energi di sini, gratitude-nya tuh tinggi sekali. Rasa berterima kasihnya, rasa bersyukurnya itu sangat kuat sekali. Terus secara kesehatan, hati-hati dengan apa tadi saya bilang? Pikiran ya? Enggak, no. Kesehatan, fisik kamu. Hati-hati dengan fisik kamu, jangan terlalu memforsir diri. Karena dengan 2 energi ini pasti kamu kerja keras. 1, 9, dikurangin kan 8. Ya kan? Selisihnya kan 8 Pentacles kan. Dimana itu adalah energi kita kerja keras. Jangan sampai kamu terlalu memforsir diri kamu hingga akhirnya sakit. Jadi secara fisik harus hati-hati. Kalau secara mental dan emosional, fine. It's okay. Kamu nggak terlalu banyak overthinking, nggak terlalu banyak main perasaan. Oke? Di sini dengan keuangan, kamu akan punya banyak ide untuk memulai sesuatu yang baru yang akan mengantarkan kamu kepada Ten of Pentacles. Alam bawah sadar kamu akan sibuk. Sibuk dalam arti memberikan inspirasi, ide kepada kamu untuk mencapai Ten of Pentacles. Jadi secara keuangan saya nggak khawatir. Pasti kamu selalu ketemu aja ide baru untuk cari uang, dapat uang. Oke? Secara hubungan dengan orang-orang di sekitar, hati-hati dengan... Bukan hati-hati, tapi siap-siap dengan konflik-konflik yang mungkin akan terjadi di sekitar kamu. Dimana kamu harus memilih, dimana kamu harus memihak, dimana kamu harus melindungi mereka-mereka yang menjadi collateral damage, menjadi pihak-pihak yang kena efek dari konflik tersebut. Jadi kamu dengan King of Swords diminta untuk bisa melindungi Seven of Wands nih. Ini kan energi defensif ya. Melindungi mereka-mereka yang underdog, mereka-mereka yang kena efek negatif dari konflik tersebut. Jadi 2 kartu ini yang saya rasakan energi konflik, di mana kamu harus memilih pihak yang benar atau memilih posisi kamu di mana nih dalam konflik tersebut. Oke? Anyway, good luck ya Gemini. Diaminkan dulu aja yang bagus-bagusnya untuk 2025. Semoga tahun tersebut, tahun 2025 adalah tahun yang baik untuk kamu. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.